teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan materi atau konsep mengenai perkembangan peserta didik yang akan menjadi acuan kami dalam melakukan observasi di tempat TPL nantinya. Baik, kesempatan dan waktu selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok saya untuk boleh mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marita Safitri. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik. Profiling peserta didik sendiri sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengelola kelas dan membantu memberikan pengajaran yang lebih baik kepada peserta didik kita. Adapun aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam membuat profil peserta didik, yang pertama adalah teknik. Pada suatu sekolah, pada suatu kelas, tentu saja ada peserta didik yang berasal dari etnik yang beragam. Bisa berasal dari etnik Jawa, Bugis, kemudian Madura, etnik Bali, dan masih banyak yang lainnya. Keragaman etnik di dalam kelas tentu perlu kita perhatikan agar proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Aspek yang kedua adalah kultural. Peserta didik sebagai anggota masyarakat memiliki budaya. Budaya di sini sangatlah beragam, mulai dari kepercayaan, kesenian, kebiasaan, dan adat istiadat. Dengan adanya keberagaman ini, guru dapat menerapkan pembelajaran multikultural sehingga mengajarkan kepada peserta didik untuk menerima keragaman budaya yang ada di dalam kelasnya. Gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Terdapat 4 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, dan grafik. Contoh belajar visual. Yang pertama adalah belajar lewat video pembelajaran yang dibuat kreatif dan menarik. Yang kedua adalah belajar dari buku atau membaca buku yang disertai dengan gambar ilustrasi. Lebih suka membuat catatan untuk menulis kembali apa yang disampaikan oleh guru, dosen, ataupun teman pada saat mempresentasikan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Cara belajar pada gaya belajar auditori yaitu mendengarkan guru atau dosen di kelas saat menjelaskan materi pembelajaran, merekam apa yang dijelaskan oleh guru dan dosen, kemudian memutar rekaman saat belajar. Jika membaca, cenderung dibaca dengan lantang secara lisan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi atau pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasakan, bergerak, atau mengalami secara langsung. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang perlu dipahami: suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, sulit untuk berdiam diri, suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan tangan, biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik, suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu dalam belajar. Yang keempat adalah gaya belajar membaca
dan informasi dalam bentuk kata dan kalimat. Mereka sangat nyaman dan menyukai belajar dengan menggunakan buku, kamus, slide PowerPoint, dan artikel. Selain itu, mereka mahir membuat permainan kata, puisi, pantun, hingga akronim kata. Hal utama dari gaya belajar ini adalah mereka suka menulis dan membaca buku, membuat kesimpulan, dan poin-poin dari materi pelajaran adalah keahlian mereka. Di samping itu, mereka dapat dengan mudah mendeskripsikan diagram, gambar, dan tabel menjadi sebuah kalimat yang runtut. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan gairah dalam mengikuti kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar, sehingga dalam diri pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Motivasi belajar terdiri dari dua, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri. Motivasi intrinsik merupakan dorongan atau keinginan dan kemauan siswa untuk belajar yang betul-betul berasal dari dalam diri siswa. Dalam diri siswa sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya belajar. Siswa mengetahui apa yang hendak dicapainya jika ia bersemangat belajar. Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan atau kemauan dan keinginan siswa untuk belajar yang berasal dari pihak luar. Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan faktor luar yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Selain daripada itu, faktor lingkungan serta motivasi dari orang-orang terdekat atau keluarga juga bisa mendorong siswa untuk dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang minat belajar, perkembangan sosial peserta didik, dan karakteristik peserta didik berdasarkan status sosial. Yang pertama, minat belajar. Minat menjadi bagian yang paling penting dalam perkembangan belajar siswa. Setiap siswa pasti mempunyai minat yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Siswa yang berminat terhadap materi tertentu pasti akan mempunyai kemampuan untuk lebih cepat dan mudah mempelajarinya. Minat belajar memberikan motivasi belajar yang kuat pada proses belajar siswa, mengarahkan mereka pada tujuan pembelajaran, dan membantu mencapai kesuksesan akademik. Dengan kata lain, minat belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang, menguntungkan, dan mendatangkan keputusan dalam dirinya. Ada dua faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari diri siswa sendiri, dan yang kedua, faktor eksternal, berasal dari luar siswa yang disebabkan oleh faktor sosial dan non-sosial. Yang kedua, perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, yang pertama keluarga, yang kedua kematangan fisik dan psikis dari peserta didik itu sendiri, yang ketiga pengaruh teman sebaya, yang keempat sekolah, yang kelima status sosial dan ekonomi. Upaya yang dilakukan pendidik dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik, yang pertama dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai antara sesama peserta didik. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap saling membantu dan berbagi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan status sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa
Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi anugerah berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini latar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas. Dalam suatu kelas, biasanya peserta didik berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga yang ekonomi mampu, kurang mampu, dan cukup mampu. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Namun terkadang, status sosial ekonomi menjadi penghambat peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Artinya, pendidik jangan sampai membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral peserta didik dan perkembangan motorik. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas itu dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku seseorang. Karena moralitas memiliki kriteria nilai-nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruknya seseorang, salah benarnya seseorang, pantas atau tidaknya perbuatannya, wajar atau tidak, layak atau tidak, dan sejenis lainnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat meningkatkan yang paling rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya atau bertambah usianya. Jadi di sini ketika melakukan observasi, kami akan melihat bagaimana perkembangan moral peserta didik yang bisa mempengaruhi proses belajar di dalam kelas atau bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian yang kedua, yang berikut, perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan yang sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang lebih kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik ini menurut Santrok tahun 2011 dikelompokkan menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Jadi pada saat observasi yang akan kami lakukan nantinya di ruangan kelas di tempat PPL, kami juga akan melihat bagaimana perkembangan motorik peserta didik pada usia remaja, karena kami mendapat PPL di SMA, mengobservasi peserta didik pada usia remaja. Baik, saya rasa sekian penjelasan saya mengenai konsep perkembangan moral dan perkembangan motorik. Sekian dan karakteristik peserta didik yang berikut adalah kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta didik terlebih dahulu. Oleh karena itu, guru harus mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik, sehingga guru dapat menetapkan dari mana pembelajaran akan dimulai. Cara untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik dapat dilakukan oleh guru dengan cara melakukan tes awal atau dengan cara wawancara. Karakteristik peserta didik yang berikut adalah perkembangan emosi. Perasaan emosional sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Suasana emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasil belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik,
harus menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan atau senang dan gembira, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, guru atau pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran dengan permainan. Karakteristik peserta didik yang berikut adalah perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada seorang anak terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah sensorik motorik, yaitu pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap kedua adalah pra-operasional, yaitu pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ketiga adalah operasional konkret, yaitu pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan juga jenis evaluasi. Baik, itulah hasil presentasi dari saya dan teman-teman kelompok saya. Semoga materi dan konsep yang kami paparkan ini dapat berguna bagi semua orang yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.